Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Tidung, Akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Siti Sani SPD dari SMA Negeri 1 Tanah Tidung. Saya Yuli Suwandi dari SDN 001 Tanah Tidung. Saya Hermansyah dari SDN 005 Tanah Tidung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Pak Herman sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu, Ya. terkait dengan rencana Ibu yang akan melakukan proses coaching ya. Jadi hari ini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan proses coaching nanti dilakukan itu, mungkin saya nanti hadir ke sana untuk melakukan observasi ya. Nah, pengamatan di mana nanti di pengamatan itu saya akan menilai sesuai dengan rubrik ya. Yang pertama pengamatan tentang bagaimana Ibu melakukan coaching ya sesuai tidak alur tirta yang ada. Terus yang kedua bagaimana Ibu melemparkan atau memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir itu bagaimana Ibu menanggapi atau merespon dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Mungkin seperti itu nanti. Oh, baik, Pak. Ya, jadi saya juga akan melihat di dalam proses coaching nanti Ibu ini sudah ada tidak prinsip coaching di dalamnya ya. Di mana prinsip coaching ini yang pertama yang kita ketahui bersama, di sana ada proses kemitraan ya, dan juga ada proses kreatif ya, Bu ya. Dan terakhir itu bagaimana memaksimalkan potensi coaching itu sendiri ya. Baik, Pak. Ya, oke, nanti sebelum Ibu melanjutkan coaching mungkin saya masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Kira-kira nanti di dalam proses coaching Ibu ini kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Ibu? Jadi nanti pada saat proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran penuh. Yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin dikembangkan pada Benar, proses Pak. coaching itu ya. Oke. Nah, kira-kira ini dari ketiga kompetensi ini yang secara spesifik yang mau Ibu saya observasi pada saat proses nanti itu ada yang mana? Jadi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik tuh kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Seperti itu, Pak. Jadi ada 2 ini Ibu ya. Iya. Memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Oke. Nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira untuk melihat indikator ketercapaian yang ingin dicapai atau dikembangkan ini seperti apa? Jadi indikator yang ingin ketercapaian yang saya inginkan itu bagaimana nanti coach saya itu bisa menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya untuk bisa mengeksplor dan dapat memecahkan masalah tersebut oleh dirinya sendiri. Oh gitu ya. Jadi Ibu akan berusaha menggali informasi dan ekspor tentang masalah-masalah coaching ya? Iya, seperti itu, Pak. Oke, nah ini saya rasa pembicaraan kita hari ini cukup. Namun nanti setelah pengamatan atau setelah Ibu melakukan proses coaching, mungkin kita akan berjumpa lagi, Bu, Iya, siap, untuk Pak. melakukan pasca observasi, Baik. ya, untuk membicarakan bagaimana proses Ibu melakukan coaching. Ya, Oke, siap. mungkin cukup hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar coaching proses sepertinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin cukup dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yulis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kalau Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Katanya Pak Yulis ada yang ingin disampaikan sama saya. Iya, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, tapi kita punya waktu hanya 15 menit ya Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan?
Begini Bu, ada rekan guru saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi secara dia melakukan secara konvensional saja, ceramah lagi. Nah, padahal kita ketahui Bu, zaman sekarang ini perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pun juga dalam pembelajaran itu semakin berkembang pesat. Tapi guru di sekolah saya itu tidak ada terjadi perubahannya Bu, sehingga pembelajaran itu kurang bervariatif begitu Bu. Oh baik Pak, jadi kalau bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah dengan rekan sejawat ya, yang mana dalam melakukan proses pembelajaran kurang menggunakan pembelajaran yang bervariatif, gitu ya Pak? Ya betul Bu, medianya dan metodenya juga yang lama Bu. Terus dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan? Jadi begini Bu, percakapan kali ini saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam pada guru-guru yang ada di sekolah dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi yang Pak Yulis harapkan ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan? Ya perubahan dalam metodenya Bu, yang tadi saya bilang metodenya, medianya yang bervariatif. Nah, misalnya menggunakan pembelajaran menggunakan teknologi seperti sekarang ini agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, begitu Bu. Baik ya Pak Yulis, dengan perubahan dalam metodenya, media yang bervariatif, bisa dikatakan pembelajaran yang ideal ya. Kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level apa untuk saat ini? Sepertinya Bu di level 6. Kira-kira nih untuk peningkatan ke depannya, kira-kira level berapa yang Bapak inginkan? Mungkin Bu, untuk peningkatannya di level 8 Bu. Oke, di level 8 ya. Pada level usaha yang Bapak lakukan untuk melakukan perubahan seperti apa? Itu melakukan mentoring Bu, melakukan pendampingan individu antara saya dan guru-guru teman sejawat tetapi bergantian. Berarti melakukan mentoring dan pendampingan. Iya. Kira-kira apakah ada strategi yang ingin Bapak terapkan agar teman-teman merasa nyaman, aman? Ya, ini Bu, selain dengan mentoring dan pendampingan, saya akan melakukan dengan konsultasi dengan kepala sekolah dan bagian kurikulum untuk membicarakan untuk mengadakan pelatihan atau workshop Bu, untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Berarti Bapak Yulis sudah berusaha ya untuk melakukan mentoring dan pendampingan. Pelatihan atau workshop ya. Kira-kira yang bisa terrealisasi yang mana Pak dalam waktu dekat ini? Sepertinya mentoring Bu dan pendampingan, karena kalau misalnya kita melakukan pelatihan dan workshop perlu biaya, perlu mencari lagi narasumber, seperti itu Bu. Oh begitu. Untuk kegiatan mentoring, siapa yang diminta bantuan dalam kegiatan tersebut? Saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah dan teman sejawat Bu. Oh berarti Pak Yulis ini sudah melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan mentoring? Nah, insya Allah Bu, secepatnya minggu depan kalau tidak ada halangan. Jadi, tapi mencoba berdiskusi, berkoordinasi dulu dengan Kepsek dan rekan sejawat. Kira-kira kita bincang-bincang kali ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya dapat gambaran bagaimana terjadinya perubahan yang terjadi pada sekolah saya. Dengan kegiatan mentoring yang dibantu dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Alhamdulillah ya Pak Yulis, ada gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah dan pembelajaran yang bervariatif. Nah, baik Pak Yulis, saya akan nunggu kabar dari Pak Yulis setelah melakukan mentoring yang dilakukan di sekolahannya. Mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kegiatan mentoringnya Bapak berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya,
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolahan saya. Sama-sama. Nah, jika ada yang ingin disampaikan Bapak, jangan sukar untuk menghubungi saya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oh ya, Ibu sudah selesai nih melakukan proses coaching ini. Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Ya, jadi alhamdulillah lancar ya, Bu ya. Alhamdulillah lancar. Dari pengamatan kemarin ya. Oke, jadi ini Bu, karena Ibu sudah selesai melakukan proses coaching, maka ini pembicaraan pasca observasi yang saya sampaikan kemarin, bahwa tahapan ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Oke, ya. Baik, jadi pertanyaan pertama itu kira-kira nih yang sudah dilakukan pada saat Ibu melakukan proses coaching kemarin itu, apa saja yang sudah dilakukan itu, dan bagaimana dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang diinginkan. Oh iya. Alhamdulillah Pak ya, setelah kemarin saya melakukan coaching dengan Pak Yulis, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sudah ada kompetensi yang dua kompetensi yang saya lakukan seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi menurut Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, begitu Iya, Bu ya. benar-benar. Di mana di sana sudah mencapai pengembangan kompetensi yang diinginkan kemarin ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang Bu, kalau tahap ini barangnya pasca dan kemarin saya juga mengikuti prosesnya, saya akan menyampaikan sesuai dengan hasil observasi saya nih. Ya, Boleh ya Bu ya? boleh. Oke, jadi apa yang saya sudah amati tentang proses coaching Ibu yang kemarin sudah dikerjakan, saya melihat juga Ibu sudah lancar ya di dalam melakukan proses coaching. Di sana juga memang sudah kelihatan alur tirtanya ya Bu ya, Ibu menyampaikan tujuan dan sampai dengan tanggung jawab untuk coaching ya gitu ya. Ya. Jadi saya rasa untuk proses kemarin sudah berjalan dengan baik. Kemudian dan saya juga mengamati kemarin bahwa di dalam proses coachingnya sudah ada masuk prinsip coaching kan ya, sudah terjalin kemitraan dengan proses kreatif dan sudah memaksimalkan potensi coaching ya begitu ya. Iya, benar Pak. Oke, nah kira-kira ini setelah mendengarkan pemaparan yang saya sampaikan ini tadi, menurut Ibu bagaimana? Jadi menurut saya Pak, saya ingin kedepannya itu menerapkan alur tirta yang sebaik mungkin supaya pada saat saya nanti lain kali melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang baik gitu. Ya, jadi ini meningkatkan lagi untuk proses tirtanya itu ya Bu? Iya, benar. Oke, baik Bu, ini kita sudah hampir selesai nih ya, sudah masuk yang tahap terakhir. Kira-kira tindak lanjut kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Bu? Berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan kemarin. Baik ya, jadi nanti pasti tuh Pak ya ada rencana tindak lanjut ke depannya yang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan masih masalah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu itu adalah terus melakukan berlatih gitu ya untuk kehadiran penuh tadi ya Bu, sama pertanyaan berbobot ya. Jadi kita sudah di akhir sesi ini. Kalau masih ada yang disampaikan silakan Bu sebelum kita akhir. Cukup aja Pak. Jadi kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu ya untuk percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Semoga tetap semangat terus untuk mengembangkan kompetensi dan berlatih ya. Ya, siap semangat terus berlatih untuk mengcoaching. Luar biasa ya.
Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.